Ada berita yang ramai-ramai diperbincangkan, ramai-ramai didoakan. Tapi tak sedikit juga yang ramai-ramai mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Kamu tahu, aku heran bukan pada yang mendoakan. Tapi aku heran pada orang-orang yang sengaja mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Kamu tidak perlu bertanya, kenapa kematian itu terjadi secara mendadak? Karena bukankah kematian itu tidak bisa kita tebak? Kamu juga tidak perlu bertanya, siapa yang tega membuatnya tak bernyawa? Pantaskah kamu bertanya seperti itu? Karena segala hal yang terjadi pada hidup kita, baik itu kematian yang sudah pasti, itu atas izin Allah. Dan semua itu berjalan juga atas kehendak Allah. Jadi kamu tidak perlu mempertanyakan kenapa dan mengapa. Jika kamu tidak memiliki kapasitasnya untuk mempertanyakan itu. Jika kapasitasmu hanya berdoa, maka berdoalah saja. Tidak perlu ditambah dengan bertanya, kenapa tega ya? Kok bisa ya? Hanya Tuhan yang tahu kebenaran dari segala yang tersembunyi, yang bahkan manusia saja sulit menebaknya. Entah seseorang yang meninggal karena pembunuhan, yang akhirnya terbukti bahwa itu terjadi karena pembunuhan. Tapi Tuhan memberikan kapasitas itu bukan pada orang-orang yang mungkin kapasitasnya hanya saja untuk mendoakan. Contoh, ada orang-orang yang dijadikan perantara untuk mengungkap suatu kasus. Tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang bekerja di ranah polisi, hukum yang mungkin mengadili. Tapi tidak ada hakim yang seadil Tuhan. Iya bukan? Kamu tidak perlu bertanya, mengapa tidak ada hakim yang seadil Tuhan? Karena tidak ada yang lebih adil daripada Tuhan. Dan tidak ada yang sama, sejajar dengan Tuhan. Jadi jangan perlu mempertanyakan hal-hal konyol yang sebenarnya itu sudah menjadi garis takdir Tuhan. Kamu boleh bertanya tentang hal duniawinya, tapi tidak perlu bertanya kenapa kematian itu terjadi secara mendadak. Hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah yang menghendaki seseorang itu pergi selamanya atau sementara. Kamu tidak punya kapasitas di situ. Kamu tidak bisa menghakimi seseorang untuk lekas pergi atau menetap berdiri, atau bahkan meminta orang yang telah pergi untuk kembali. Jika bukan atas kehendak Tuhan, maka tidak pernah terjadi. Jadi aku heran pada orang-orang yang mencoba menghakimi hal-hal yang tidak perlu dihakimi untuk dirimu sendiri. Keluarganya saja menyerahkan hal-hal itu kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitasnya di situ. Sebagai keluarga, saya menyerahkan. Apabila itu salah, apabila ada kelalaian, maka saya menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dituntaskan, untuk dipecahkan. Tapi tidak ada keluarga yang bilang, sepertinya dia sengaja, sepertinya dia tega, dan harusnya anak saya tidak pergi secepat ini. Tidak, bukan? Maka siapakah dirimu? Punya peran penting apakah dirimu? Sehingga kamu bertanya hal-hal yang sebenarnya kamu tahu bahwa kematian itu memang mendadak. Jika kematian itu sudah dijadwalkan dan kamu mengetahui kapan kamu akan mati, mungkin tidak ada orang yang jahat, atau mungkin tidak ada orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Mungkin semua orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya bukan? Jadi rasa-rasanya
Jadikanlah kematian itu sebagai pengingat. Pengingat untuk kamu mempersiapkan bahwa kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita, hari apa, jam berapa, detik berapa, menit keberapa. Kita tidak bisa menebak itu. Jika kita bisa menebak itu, maka kita sudah mempersiapkan itu menjadi orang yang baik, sehingga ketika kita meninggal, kita menjadi orang yang husnul khotimah. Tapi pembelajaran yang perlu kamu ambil adalah jangan pernah menghakimi seseorang, dan jangan pernah menganggap buruk seseorang hanya karena masa lalunya buruk. Tuhan bisa mengubahnya menjadi baik dalam waktu yang bahkan menurutmu itu cepat banget. Masa sih kok bisa ya? Karena kun fayakun. Ketika Allah bilang iya, terjadilah, maka terjadilah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi manusia banyak hal yang tidak mungkin. Tapi ketika Allah bilang itu jadi, maka semuanya akan terjadi. Dan coba mengambil pembelajaran dari dua sepasang yang kemarin telah tiada, dipanggil pulang, dan mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Amin amin. Ambillah pembelajarannya. Mereka dipandang buruk di hadapan banyak orang, bahkan kerabat, bahkan teman-temannya menganggapnya buruk. Tapi ada hal yang sebenarnya kita lupakan. Ia dipandang buruk satu dunia, tapi Tuhan tetap mencintainya sehingga ia masih bisa bertahan berdiri. Kamu tahu kenapa Tuhan memanggilnya secara cepat? Mendadak, tiba-tiba, bahkan membuat orang-orang bertanya, kok bisa? Bahkan sebelum meninggal, ternyata banyak hal baik yang ketika ia telah pergi dan telah tiada, orang-orang mengungkap kebaikan itu atas kehendak Tuhan. Tuhan menunjukkan bagaimana baiknya seseorang itu, orang yang telah dipandang buruk. Ketika ia pergi, ketika ia berpulang, banyak orang yang mendadak mencintainya. Bahkan banyak kebaikan yang tidak pernah terungkap dan kemudian terungkap. Kamu tidak perlu menggembor-gemborkan kebaikanmu, karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Bukan untuk pujian manusia, tapi sebagai pengingat. Karena memang kematian itu adalah pengingat. Kita harus memperbanyak mengingat kematian, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi tolong, untuk orang-orang yang masih mempertanyakan kenapa mendadak kematian itu terjadi secara mendadak, dan kenapa kematian itu terjadi seperti ini, tragis, hanya Allah yang tahu. Allahu alam. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita yang tidak memiliki kapasitas di situ, belajarlah untuk tidak menghakimi siapapun. Jika kita tidak berada di situ gitu, kapasitas kita bukan di situ.